ini kita harus membuat sebuah kondisi di mana untuk menjawab pertanyaan apakah ada di antara keduanya. Jadi di sini pertanyaannya adalah seperti ini. Is there anything in between? Ya, jadinya apakah kita bisa melakukan sesuatu di antara keduanya ya, untuk melakukan bias trade-off sama variansi, karena seperti yang saya jelaskan kemarin, Monte Carlo dia variansinya besar ya, dikarenakan dia harus selesai dan itu merupakan penjumlahan dari banyak sekali kondisi random ya. Sedangkan yang sedangkan yang temporal difference dia hanya satu step, sehingga dia tidak melibatkan banyak random variabel, otomatis variansinya kecil. Cuma masalahnya dia bias karena dia melakukan estimasi berdasarkan estimasi juga yang sebelumnya, jadi bias nanti. Ya, oke. Nah, di sini bahwa kita bisa melakukan yang disebut dengan end step. Jadi kalau dalam hal ini, kalau TD itu dia itu adalah sampai selesai. Kalau ini hanya satu step. Kalau Monte Carlo itu sampai selesai, TD itu satu step ya. Nah, oleh sebab itu maka in between-nya apa ya? Sudah, berarti step-nya kita tambah. Itu kan logikanya seperti itu ya. Baik, nah kita lihat sekarang end step temporal difference learning. Jadi Monte Carlo adalah infinite step. Kita katakan infinite karena sebetulnya itu infinite horizon kan ya. Kemarin di quiz juga ada beberapa yang salah ya. Infinite horizon karena kita nggak tahu kapan dia berhenti, meskipun sebetulnya dia finite, pasti selesai gitu ya. Ada kondisi dia di mana dia harus selesai. Cuman kadang-kadang kita katakan sebagai infinite karena memang kita nggak tahu kapan untuk selesai. Nah, kemudian TD, on the other hand, itu one step method. Oleh sebab itu, dia memanfaatkan hanya reward pada saat itu, satu doang, cuman yang lainnya ditambahin dengan state value, tapi untuk hasil estimasi yang sebelumnya. Oke. We can generalize ya di sini these two method into n-step method, namely n-step temporal difference, which does n-step bootstrapping. Kalau tadi kan one step untuk TD doang. Nah, di sini intermediate n value biasanya bisa jadi dia perform better ya, karena tadi seperti yang saya bilang Monte Carlo itu satu ekstrim tertentu, temporal difference satu ekstrim yang lain. Ya, yang satu itu sampai selesai, yang satu hanya satu step. Gimana kalau di antara itu? Nah, itu kadang-kadang perform better ya. Oke, berarti kalau seperti itu, mudah-mudahan ini saya bisa selesai dalam 1 jam sehingga nanti yang ada kuliah lain bisa ikut selanjutnya. Berarti oleh sebab itu saya punya, misalkan di sini ada satu trajektori, tapi kita batasi sampai step n saja di sini. Ya, kita batasi sampai step n saja. Berarti kan di sini G-nya return-nya kita anggap return karena kumulatif juga ya, meskipun nggak sampai satu episode ya. Itu RT plus 1, terus kemudian di sini ada discounted factor sampai N, ya, sampai T plus N. Jadi kita membawa dia sampai N step. Ya. Nah, oleh sebab itu, maka estimate-nya sama dengan yang sebelumnya. Ya. Kita lihat di sini, makanya kemarin saya bilang, yang berubah tuh biasanya di sini ya. Di sini. Apa yang menjadi di sini? Nah, terus kemudian yang kedua ini, alpha ini. Kalau kemarin kan ada seper NT ya, seper N ya. Itu untuk average. Tapi average bermasalah dengan apa kemarin? Average bermasalah karena dia bisa jadi memboboti sesuatu yang udah lama sama dengan yang sekarang yang baru-baru. Jadi nggak ada forgetting faktornya. Tapi kalau ini disimpan konstan, maka kita bisa menganggap yang lama mesti dikalikan dengan sesuatu yang lebih kecil ya, bobotnya dibandingkan yang sekarang. Nah, ini boleh pakai NT atau dari averaging yang sebelumnya, nggak masalah. Ya, biasanya muter-muter di sini. Nah, ini yang berbeda kalau kita lihat bandingkan dengan yang sebelumnya. Oke. Baik. Di sini sama aja, tapi yang dihitung sampai T plus N. Jadi dia harus menghitung G ini sampai langkah ke N. Cuma di sini kita lihat, ini di sini juga sama, dia pakai estimasi yang sebelumnya, cuma di sini saya sudah ini mendapatkan yang real experience-nya kan di sini T plus 1 sampai RT plus N ya. Di sini ditambah yang selanjutnya saya estimasi dengan sesuatu yang hasil estimasi sebelum. Itulah. Jadi saya menggabungkan antara konsep Monte Carlo jadi beberapa langkah meskipun nggak sampai selesai satu episode atau satu trajektori,
Ditambah dengan dia mengestimasi dengan menggunakan estimasi, menggunakan prinsip temporal difference. Cuman dilakukan bukan setelah satu langkah, tapi N langkah. Itu bedanya ya. Oke, nah kita lihat sekarang forward view temporal difference. Ya. Oke, nah sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana saya memilih N? Bagaimana saya memilih N? Pertanyaannya. Kan tadi boleh N tuh bisa jadi lebih besar satu terus lebih kecil daripada setiap trajectory. Nah, practical advice dari N sendiri adalah N higher than 1 are usually better, but we should not go all the way. Kalau misalkan all the way, ya N-nya ya sama dengan Monte Carlo dong. Apa bedanya ya? Oke, bootstrapping itu kadang-kadang menolong juga, cuman masalahnya dia itu bias kan ya. Jadi biasnya dalam hal ini, kalau saya ngikutin ke Monte Carlo, dia variasinya besar, tetapi kalau saya ngikutin ke temporal difference, dia biasnya besar. Kalau saya di tengah-tengah, bisa ada trade-off antara bias dan variasi. Nah, an alternative, kita menggunakan weighted exponentially decaying factor, combination of all n. Ya. Jadi, kita akan melihat forward view, kalau misalkan dia akan membuat sebuah konsep di mana ini mengeneralisasi bootstrapping tadi. Ketika saya dengan parameter apa? Di sini parameternya lambda ini menjadi parameter nanti. Oke, ini menjadi parameternya si lambda ini. Kita lihat. Kita akan melihat dua jenis, yang itu forward view sama yang backward view temporal difference lambda. Oke, nah kita lihat di sini. Kalau misalkan Monte Carlo, ini kan dari state awal sampai akhir dia dapatkan ST. Ya. Kalau di sini saya menggunakan n step, berarti step 1, action 1, action 2, action 3 sampai n. Ya. Ini 3 berarti kan 1, 2, 3 mengambil langkah. Ini 2 berarti 2. Lihat di sini parameternya. Kalau lambdanya 0, untuk lambda sama dengan 0, ya ini jadi 1 kan? Yang ini 0 kan? Yang ini 0. Sampai ini 0 semua. Maka kalau parameter lambdanya 0, ini menjadi ini temporal difference-nya tadi. Oke. Nah, kalau lambdanya 1, maka ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Jadinya yang ini kan. Lambda 1 berarti M. Oke. Nah, ini juga n step sama. Nah, saya ingin memboboti, oke lah, berarti saya harus, kalau saya menggunakan Monte Carlo, pembobotannya berapa di sini? Ya, menggunakan lambda tadi. Kalau setelah n step, saya boboti makin lama makin mengecil. Ya. Kalau di sini 1 min lambda, lambdanya berapa? Nah, maka semuanya kita anggap, di sini lihat ada parameter lambda. Ya. Parameter lambda di sini, this is Lord equation we unpack with bottom line that we're using n step return until the final step and weighting it with exponentially decaying value. Jadi kalau semakin ujung dia akan decay, dia akan dikasih pembobotan lambda yang lebih kecil. Ya, ini salah satu cara untuk apa? Trade off antara bias dan variance. Kalau tadi lambdanya 0, dia akan seperti bootstrapping dengan temporal difference. Kalau lambdanya 1, dia akan mendekati Monte Carlo. Cuman kan n yang cocok apa akhirnya? Kita pilih sebuah parameter lambda di sini. Ya, parameter lambdanya berapa? Berarti saya akan berada di tengah-tengah dengan lambda sekian. Oke, karena n sekian kita boboti masing-masing berapa. Nah, oleh sebab itu, cuman yang ribet ini, yang ribetnya nanti perhitungannya panjang sekali. Misalkan ini ya. Oke lah, untuk T plus 1 ini kan lihat, di sini kan harus dihitung satu semua. Di sini ada bedanya dengan kalau yang Monte Carlo ini kan gini D-nya. T sampai T kan nggak ada lambda ini. Tidak ada. Tapi di sini GT lambda. Kita lihat lambdanya berapa setiap langkah. Lihat, kalau kita ngikutin G hanya satu langkah saja, ya ini, maka saya boboti dengan 1 min lambda. Lihat di sini, berarti untuk N sama dengan 1, Anda masukin ke sini, lambda N min 1 berarti lambda 0, GTT plus 1, lambda T min, mana N-nya ya? Ya, lambda T min 1, GT sampai
ya GT sampai, sorry GT ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini T plus 1 bobotinya 1 min lambda. GT plus 2 bobotinya 1 min lambda kali lambda kan. Oke, ini sesuai dengan ini. Sesuai dengan ini. Lambda, kalau untuk sampai T di sini. Ya. Kita lihat di sini kalau lambda, kalau untuk N sama dengan 1, ini kan diboboti GT plus 1 akan diboboti dengan 1 per lambda yang depan ini. Ya. Terus untuk N sama dengan 2, berarti lambda dikalikan dengan 1 min lambda dikalikan dengan GT T plus 2. Ya ini. Terus kemudian 3 akan segini. 4 dan selanjutnya sampai N segini. Sampai T plus sampai T adalah ini diboboti. Jadi kita ini banyak sekali perhitungannya. Untuk 1 langkah kalikan dengan 1 min lambda. Untuk 2 langkah saya kalikan 1 min lambda kali lambda. Untuk 3 langkah saya kalikan ini dan selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kalau saya menggunakan lambda-nya sama dengan 5, kalau saya menggunakan N-nya adalah bagaimana kalau misalkan ternyata si trajek baru juga 1 langkah selesai, ya nggak apa-apa. Berarti kan dia hanya mempunyai komponen yang sebelah sini saja. Ya. Jadi N itu adalah sama dengan N atau lebih kecil dari N, seolah-olah gitu ya. Kalau misalkan dia N-nya 10, kalau langkah sampai selesainya itu masih 11 kan masih ada. Tapi ketika N-nya 10, ternyata dia sampai selesai itu langkahnya 5, ya sudah. Berarti hanya 5 saja. Oke. Artinya di sini, lihat, yang beda lagi, ini. Yang beda adalah lambda return ini. Yang tadi kan sama, ininya sama depannya. Ya, alfanya sekian berapa? VT min 1 berapa? Dalam hal ini kita berbeda antara satu metode dengan metode lain adalah dalam masalah perhitungan targetnya. Ini disebut dengan targetnya. Ini previous value-nya. Kalau Monte Carlo, kemarin G-nya adalah T sampai T besar. Berarti dia sampai selesai. Kalau untuk temporal difference, ininya kan hanya 1 langkah. T plus T1. Kalau lambda return, berarti saya menghitung G menggunakan ini. Ya, panjang sekali. Ya, ada trade-off-nya di situ. Oke. Nah, itu adalah forward view untuk temporal difference. Jadi, si forward view untuk temporal difference itu perhitungan Pak Vicky, maaf Pak Vicky, suaranya kok nggak ada ya Pak? Halo? Ya Pak, sepertinya termute ya Pak. Suara Bapak nggak keluar Pak? Maaf Pak. dengeran. Sudah terdengar Pak? Pak, sudah Pak. Baik, jadi sekarang perbedaannya itu ya. Jadi untuk sekarang forward view seperti itu. Nah, kita lanjutkan dengan backward view di sini. Sebetulnya kalau kita lihat, Monte Carlo method itu bermasalah dengan time step. Ya, oke, dia hanya bisa mengupdate sampai state berlalu, sampai trajektori berlalu, reaching terminal state. Nah, sama yang step bootstrapping juga kita bermasalah dengan curse of time step because we have until end ya interaction. Oke, nah kita dengan menggunakan forward view ini kita akan kembali ke Monte Carlo dalam hal nunggu sampai selesai. Ya, dengan algoritma forward view temporal difference ini, dia kembali lagi pada saat eksekusi untuk menghitung update value function. Dia harus selesai.
Ya, balik lagi ke situ. Nah, tetapi keuntungannya apa? We can get lower variance target if you are willing to accept the bias. Jadi kita bisa mendapatkan variansi yang lebih kecil, tapi ya kita lihat biasnya seperti apa. Oke. Nah, sekarang selain ada yang disebut dengan forward view, kita ada yang disebut dengan backward view, ya. Atau biasanya orang mengenal dia kalau ada TD lambda for short, ini berarti mengacu pada backward view, temporal difference ini. Ya, kita bisa melakukan tuning juga bias sama variannya. Terus kemudian dia selalu bisa update di sini. Dia mempunyai kemampuan untuk update every time step seperti temporal difference. Ya, jadi dia bisa meunifikasikan antara Monte Carlo sama temporal difference, tetapi tidak seperti yang forward view karena dia harus selesai dulu. Nah, backward view ini enggak. Tetapi prinsip kerjanya berbeda, yaitu ada yang disebut dengan eligibility traces. Ya. Kita berbicara tentang eligibility traces. Artinya begini, manapun dia yang akan dihitung, dia akan selalu update untuk setiap state. Ya. Di state berapapun sekarang saya, terus kemudian ketika saya mengambil keputusan action, terus di lingkungan akan membawa kemana, itu kita akan selalu mengupdate semua state. Ya. Tetapi persentase updating-nya itu akan tergantung pada yang disebut dengan eligibility. Eligible nggak si state ini untuk diupdate. Nah, gimana caranya? Sebagai pengertiannya. Gini, yang paling sederhana. Taruhlah sekarang saya mengikuti trace ini. 1, 2, 1, 0, 3, 3, 0, 3. Oke. 1, 2, 1, 0, 3, 3, 3, 0, 3. Oke. Nah, sekarang lihat. Di sini saya punya 4 state environment. Jadi di sini ada state 0, state 1, state 2, state 3. Ini sebagai pembobot. Ingat dulu, ini sebagai pembobot. Kalau sekarang saya di state 1, berarti saya pembobotannya ini yang terbesar. State 1. Ya. Yang state 0, 0. Yang state 2, 0. Yang state 3, 0. Nanti kita kalikan. Jadi besar bobot ini nanti dikalikan dengan value function-nya nanti. Ya. Dengan parameter untuk mengupdate value function. Maaf. Berarti kalau sekarang saya di state 1, nanti yang akan diboboti lebih besar adalah value function yang untuk S1. Yang ini 0 semua kan? Tidak terboboti. Oke, berarti dinolkan semua. Berarti value function nggak diupdate. Oke, karena ini nanti dikalikan dengan di sinilah. Ya, di sini nanti. Ini pembobotnya yang kita hitung sekarang. Kalau ini dikalikan berarti si value function yang T plus 1 ya dengan T sebelumnya itu akan sama. Berarti dia nggak diupdate kan? Ya, meskipun tapi kalau pembobotnya ini besar, bagian ini akan membesar, maka PT plus 1 untuk state tertentu akan terboboti lebih besar, dia akan diupdate. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat logikanya seperti itu, kalau misalkan saya punya state pace-nya langkahnya 1 2 1 0 3 state-nya, sekarang saya di state 1. Kemudian saya ngambil action, next-nya, state-nya adalah state 2, berarti state 2 sekarang eligibility-nya besar di sini. Yang state 1 tadi terjadi kan, sekarang decaying. Eligibility-nya menurun. Di sini sekarang dia. Yang lain dia tetap 0. Berarti pengalinya sekarang ada di 2. Berarti 2 nanti akan di-update value function yang terbesar dibandingkan yang sebelumnya. Sekarang 1, 2. Balik lagi ke 1. Yang 1 tadi lagi decaying. Tambah lagi dengan 1. Karena dia sekarang di S1 lagi. Tambah lagi sisa dia ditambahkan dengan 1. Maka sekarang di sini. Di atas. Berarti sekarang yang eligible adalah yang 1 yang terbesar. Yang 2 sampai sini decaying. Pembobotnya.
Yang state 3 nggak pernah dia ada, berarti dinolkan semua, yang 0 juga sama 0. Jadi pembobotnya, jadi pengali yang ininya untuk yang state 1 sekarang membesar, untuk state 2 dia tadi ada, state 0 itu nggak ada 0, berarti nggak pernah diupdate value function-nya untuk state tersebut. Ya. Nah, terus kemudian sekarang saya ada di state 0, baru si state 0 muncul. Yang lain ini decay kan, yang 2 yang 1, yang 2 decay sampai sini. Ya. Yang ini nggak pernah terjadi, jadi 0. Jadi sekarang diboboti ini, maka value function yang akan terupdate paling besar adalah di S0. Ya, yang kemudian update-nya kecil adalah S1 karena di sini, yang S2 juga kecil di sini update. Yang S3 0. Kemudian sekarang 3 saya dapat updating, berarti sekarang saya ada state 3, oh naik dia segini value function-nya, pembobotnya. Yang lain lagi decay, karena ini sekarang decaying kan, si eligibility-nya menurun setiap kali langkah selanjutnya, dia menurun kalau nggak diambil lagi. Nah ini dapat ini yang besar. Terus kemudian pada langkah selanjutnya, ketiga lagi dia kembali ke dirinya sendiri. Pada saat decaying ditambah lagi 1, naik lagi ke atas sini. Makin lama seharusnya ini makin membesar ya. Kalau Anda lihat gambar ini harus makin membesar karena dia 3 beberapa kali kan ya. Berarti dia semakin eligible untuk di-update value function-nya. Berarti dia akan makin besar, sedangkan yang lain akan menurun. Karena apa? Akibat dia ini 3 kali terjadi, dapat lagi. Maka si value function harus di-update. Yang lain itu sudah expired lah, seolah-olah sudah decay si eligibility-nya. Nah, oke. Di sini kita lihat intinya gini, ini eligibility tadi yang ditambah-tambah tadi. Eligibility yang tadi kalau 3 berarti kan tambah satu lagi makin besar. Kalau ini kan lihat semuanya diinisialisasi dengan 0, setiap kali dia dapat state di situ, maka si state itu eligibility-nya membesar ditambah 1. Maka proses selanjutnya, lihat di sini temporal difference-nya dia hitung, yaitu dia dapat reward berapa dikalikan dengan estimate dari value function yang sebelumnya dikurangi yang ini kan, sama dengan yang tadi kan. Jadi bagian ini lihat yang di atas, bagian ini sebetulnya, bagian ini yang sekarang kita bahas, GT min T-nya. Nah, kita lihat di sini bahwa dia berhitung berdasarkan step 1, step pertama RT plus 1 kan ya, dikurangi ditambah dengan value function yang sebelumnya, terus kemudian dikurangi value function yang sebelumnya untuk state tersebut, dikalikan dengan eligibility trace-nya, ET. Eligibility trace yang mana yang ini? Kalau yang pada saat angka pertama yang S1 dapat kan eligibility trace-nya untuk update value function dia. Berarti dikalikan ini. Yang lain dinolin kan. Jadi siapapun state value-nya, di sini lihat, di sini nggak ada variabel, di sini nggak ada argumen state ya. Karena memang di sini untuk umum semuanya diupdate, dan besar update tergantung pada ini eligibility trace. Kalau 1 itu terjadi yang tadi, berarti kalau yang 1 ini terjadi, kalau yang 1 ini terjadi eligibility-nya paling tinggi, artinya di sini dia akan terupdate paling tinggi. Berarti value function untuk state 1 itu akan diupdate tinggi. Kalau di sini dia nggak terjadi yang S2, S0, kemudian S3, berarti dikalikan dengan 0, maka komponen ini akan menjadi 0. Oke? Akan menjadi 0. Sedangkan berarti dia tidak diupdate VT-nya. Tetap sama dengan VT sebelumnya. Kebayang nggak? Ngerti nggak? Saya anggap ngerti lah. Ada pertanyaan? Tahu ya bedanya ya? Jadi kita melakukan updating untuk value function, tapi bedanya adalah dalam hal ini kita melihat eligibility trace setiap state. Kalau dia eligible, karena itu terjadi, dia semakin terjadi banyak, eligibility state-nya semakin tinggi untuk menghitung value function, karena dia sering terjadi. Ya. Tetapi bedanya dengan temporal difference yang lain, yang awal tadi, sama forward view, itu tidak diupdate. Kalau yang tadi kan
state 1 terjadi, ya berarti yang diupdate state 1 saja. State 2 terjadi, berarti state 2 terupdate saja. Yang lain enggak. Kalau dalam hal ini, kita selalu mengupdate semua state. Tapi diboboti dengan apa? Diboboti dengan eligible apa enggak? Kalau itu terjadi, dia semakin eligible. Tapi setelah itu terjadi, dia turun untuk state selanjutnya, eligibility-nya. Kalau datang lagi dia lagi state yang baru lagi, maka menghitung lagi. Sedangkan yang lain itu diboboti 0 kalau belum terjadi. Jadi seperti itu ya langkah untuk backward view, temporal difference. Nih di sini all eligibility trace are initialized to 0, berarti semuanya dinolkan dulu. When you encounter a state, you add 1 to its trace. Artinya yang ini. Yang ini. Oke, dia diupdate. Kalau ada state itu update eligibility-nya. Kalau eligibility membesar, berarti bagian ini. Di-update dia untuk value function selanjutnya. Kalau eligibility-nya 0 karena belum terjadi, berarti ini nggak pernah di-update. Jadi meskipun dia tidak terjadi, bisa jadi dapat bisa jadi dia di-update tapi dengan eligibility yang kecil. Oke. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan, kalau itu terjadi ya udah saya update aja yang terjadi gitu kan. Oke. Oke, each time step you calculate update the value for all state ya. Di sini lihat bedanya. Each time step ini yang membedakan dengan Monte Carlo. Setiap step atau dengan forward temporal difference, forward view, yang diupdate-nya apa? Each time step. You calculate an update to the value function for all states. Meskipun berapapun kita sekarang berada. Ya, di state berapapun kita berada. Dia akan selalu diupdate. Oke? Nah, after the update, the eligibility factor is decay by lambda and sigma factor. Di sini lihat. Ini lihat. Eligibility-nya akan diupdate. Kalau misalkan S1 terjadi, maka eligibility-nya akan diupdate. Tapi kemudian pada step selanjutnya, eligibility untuk si state 1 itu akan dikalikan dengan discount faktor, gamma, dan lambda-nya. Ini bilangan antara 0 dan 1, lebih kecil, berarti kan dia akan mengecil. Makanya di sini gambarnya eligibility trace itu akan decay terus. Kalau si S2 misalnya di sini nggak pernah terjadi lagi, lama-lama dia akan mengecil. Jadi dia diupdate tapi dengan nilai-nilai yang kecil, sampai selanjutnya decay jadi 0. Tapi si 3 ini akan selalu diupdate value function-nya, karena dia sering terjadi. Maka, ya artinya kalau misalkan orang si state itu sering ditemui, berarti saya bisa mengupdate dia lebih sering kan. Kalau state itu jarang ditemui, berarti ya saya udahlah update-nya tergantung bobot pada saat dia decay-nya berapa. Oke, jadi pengertian itu ya. Jadi setiap step, semua state diupdate value function-nya. Tapi kalau untuk algoritma lain kan enggak, setiap step dia diupdate tergantung mana dia saya ketemu mana step berapa. Baru dia update. Kalau di sini selalu diupdate tapi besaran update diboboti dengan eligible apa enggak. Ya, kalau eligible berarti saya boboti dengan nilai yang besar, value function-nya akan membesar. Ya, atau mengecil ya tergantung nanti itu kan perata-rataan sebetulnya ya. Oke. Nah, this way only eligible state will get updated. Ya, artinya di sini cukup besar. After the update, eligibility trace factor is decay. Turun ya. Tapi kalau datang lagi yang state yang sama, misalkan dia ngambil action tapi return lagi ke state yang sama, maka dia kan terus kita bisa update ya. Value function dia. Ya. Oke. Di sini intinya, by doing this, the most recent state get more significant credit for reward encounter. In recent transition, those state visited early and evaluated. Ya, jadi ini kalau misalkan dia sering terjadi, maka saya akan mengupdate terus value function state tersebut kan lebih bagus. Kalau jarang berarti saya boboti dengan nilai yang kecil karena memang jarang bagaimana saya mau mengupdate gitu kan ya. Oke. Nah, dalam hal ini artinya dia tidak seperti forward view pada saat kita melakukan
updating value function. Saya nggak perlu lagi nunggu sampai belakang seperti Monte Carlo juga. Ya, tetapi saya juga mengalami dalam hal ini adalah pembobotan. Pembobotan dalam artian saya bisa melakukan trade-off antara bias sama variance. Oke. Nah, ini hanya sekedar apa? Sekedar istilah. Kalau misalkan lambda-nya tadi 0, maka saya bisa katakan TD method about yang kita pelajari kemarin, ya, TD ini atau temporal difference yang originalnya, yang pertama ya, temporal difference yang original. Kalau lambdanya 0, ya. Kalau TD1 itu lambda 1 itu similar to Monte Carlo, meskipun ya kalau Monte Carlo kan tadi harus sampai selesai. Oke. Recent method kan ini saya nggak tahu nih, mungkin ya saya tuliskan aja, mungkin ada yang tertarik. True online temporal difference lambda ya, is different implementation of ini, tapi perfect equivalent dengan TD yang TD1 dengan MC. Kalau mau tertarik silahkan dicari. Nah, itu yang backward view. Tadi kita sudah belajar end step bootstrapping, terus forward view. Bedanya apa tadi? End step bootstrapping ya kita langkah n kali, tapi saya nggak boboti apapun. Untuk forward view, saya boboti masing-masing. Kalau saya menggunakan n, berarti bobotnya sekian lambda, sampai selesai, sampai terminal state, diboboti sekian. Kalau sampai n langkah sekian, kalau satu langkah sekian, 1 min lambda tadi ya. Itu pembobotannya beda-beda. Dengan menggunakan, kemudian dikalikan dengan sebuah, ini ya tadi. Tapi kita perhitungannya banyak ya di sini. Di sini kita perhitungannya banyak. Ya. Ini untuk forward view. Kalau yang end step tadi ini dia berjalan sampai n, terus kemudian diupdate stepnya, value function-nya dengan ini kita hitung sampai langkah keberapa. Tapi ketika dia mendapatkan return ke n pada langkah ke n, maka ditambahkan bukan dengan return yang selanjutnya, karena kita sudah stop sampai ini itu. Yaitu untuk langkah selanjutnya saya estimate pakai ini. Ya kan? Saya estimate lagi pakai value function yang mana? Value function yang lama. Ini jatuhnya berapa? Ingat, saya selalu kemarin bilang, time indexing itu nggak sama dengan state. Time indexing, state bisa jadi hanya S0 sampai S1. Tapi time indexing ya, atau state bisa jadi berapa? 0 sampai 6 misalkan. Tapi time indexing bisa terus kan ya. Beda kan antara time indexing adalah step keberapa, itu untuk menyatakan state. Nah, berarti di sini tergantung next state ke n-nya itu apa. Berarti dia menggunakan value function yang sebelumnya untuk next state ke n itu tadi. Yang sebelumnya, di trajektori sebelumnya misalkan, atau yang kita peroleh dari perhitungan sebelumnya. Oke? Baik. Nah, ini punya kelemahan. Dalam artian saya nggak tahu memilih n-nya seperti apa. Nah, oleh sebab itu muncullah forward view. Ya, forward view, terus kemudian itu lebih bagus untuk trade-off antara jadi seolah ini dipergunakan semua, tapi saya boboti. Ini karena kita bingung untuk mencari n yang betul, ya udah saya boboti ada demikian. Ya, dengan lambda. Oke? Baik. Terus kemudian ini untuk forward view tadi saya sudah jelaskan langkahnya. Terus kemudian backward view itu kalau forward view dia harus langkah sampai n, sampai selesai. Nah, si backward view itu enggak. Tapi bedanya dia mengupdate semua state tergantung state-nya eligible apa enggak. State eligible itu state yang terjadi. Ya. Kalau enggak berarti ya dia nol terus, tapi sudah terjadi tapi nggak pernah terjadi lagi decaying, makin lama makin mengecil sehingga updating untuk value function-nya menjadi mengecil. Semakin sering sebuah state terjadi, maka updating untuk value function-nya semakin banyak. Cepat. Tapi bukan berarti lebih jelek yang jarang, bukan ya, tergantung dia di state itu terjadi sering apa enggak. Probabilitas untuk dia masuk ke state tersebut kan makin besar, berarti dia makin terhitung, makin cepat konvergennya ke true value untuk state tersebut. Sedangkan untuk state yang lain belum.
Bukan berarti eligibility yang lebih banyak itu lebih terjadi banyak itu yang paling bagus, belum ya, kita nggak berbicara itu ya. Tapi bicaranya kan dia dapat reward paling besar, berarti kan intinya kita ingin memaksimalkan mana policy yang akhirnya menghasilkan reward terbesar ya, atau ya return ya istilahnya, average expected value return-nya paling besar. Oke. Ini backward view tadi sudah saya jelaskan. Ini lihat langkahnya sama semua ya. Jadi setelah ada trajectory sampai ST plus 1, ingat loh, kalau untuk yang backward itu, dia hanya butuh satu langkah saja. Ini kan dari ST. Ya pada time sekarang, time selanjutnya saya dapat reward, saya mengambil aksi, sekarang ST sekarang di sini, ya ST sekarang di sini, saya mengambil aksi AT, ini akan membawa saya ke ST plus 1, dan saya akan mendapatkan reward RT plus 1 kan. Nah, berarti sekarang saya update, karena saya terjadi sekarang, saya update si ST-nya. Berarti sekarang eligibility-nya saya update. Nah, untuk menghitung state selanjutnya, berarti kan tadi saya sudah melangkah dari ST, berarti value function dari ST sekarang sudah saya bisa peroleh. Yaitu dengan cara apa? Dengan tadi tambahkan saya dapat reward berapa tadi. Ya. Terus kemudian value function-nya mana? Value function-nya ini. Value function-nya ini adalah value function yang diperoleh di ST plus 1 ini, yang dulu dapat berapa? Tambahin sama dia dikalikan dengan sigma gamma dikurangi VT yang sebelumnya, VT sebelumnya yang ST ini, yang S1 ini tadi di sini masukin ya. Nah, terus kemudian eligibility-nya karena eligible dia dikalikan dengan ET tadi. ET tadi kan dapat satu yang dia. Maka untuk state 1 untuk value function yang T plus 1 itu diupdate sama dia karena eligible. Dapat satu kan kali dengan ini. Kalau yang lain masih nol eligibility-nya, maka dia nggak di-update. Oke, di sini. Terus kemudian langkah selanjutnya, ya udah eligibility trace yang buat si ST1 tadi saya kaliin dengan sigma dan gamma mengecil. Oke. Oke, tadi ini sudah. Ini tadi untuk sekedar informasi aja. Kita lihat sekarang contohnya. Ini mungkin bagian akhir ya contohnya. Taruhlah saya punya random walk. Ya, state-nya saya ada yang non-terminal state, saya ada punya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya punya 5 state. Ini. Ya. Tapi random walk ini bukan aneh ya, karena random walk. Kalau saya ngambil, kalau 0 itu berarti ke kiri, saya ngambil ke kiri lah ya. Kalau 1 itu ngambil ke kanan. Kalau meskipun saya ngambil ke kiri, kemungkinan saya akan kan setelah action itu saya akan dibawa oleh lingkungan, transition function-nya kan mengambil keputusan, memilih action, terus kemudian lingkungan akan membawa kemana, itu tergantung probabilitasnya dia, transition function. Nah, ini seolah-olah gini, ketika saya ngambil ke kiri, kemungkinannya saya akan memang melangkah ke sebelah kiri atau 0,5%, begitu juga saya akan melangkah ke sebelah kanan 0,5%. Jadi 50-50. Begitu juga ketika saya ngambil ke kanan, ya, ketika saya ngambil ke kanan, 50-50 juga bisa jadi akan digerakkan ke kanan sebesar 50% atau dia pun akan digerakkan oleh lingkungan 50% ke kiri. Ini sama aja dengan gini kan. Pokoknya saya dari setiap state saya lempar koin. Lempar koin sekian berarti, atau ini saya bisa ganti. Jangan yang stokastik lingkungannya, tapi deterministik. Artinya gini, kalau saya, tapi deterministik dalam pengertian gini, oke lah, sekarang berarti lingkungannya tidak stokastik, tapi deterministik. Tapi saya memilih ke kiri dan ke kanan itu dengan lempar koin. Ini sama aja kan dengan, ya meskipun ini situasinya environment adalah stokastik, saya ngambil ke kiri, dia 50% ke kanan, 50% ke kiri. Dia ngambil ke kanan, 50% kanan, 50% ke kiri. Meskipun lingkungannya stokastik, tapi saya bisa aja sama dengan kondisi ini. Dia deterministik, kalau saya bergerak ke kanan, harus ke kanan. Kalau dia bergerak ke kiri, pasti ke kiri. Tapi saya lempar koin pemilihan kiri kanannya kan, sama aja kan? Lempar koin kiri kanan. Sama aja dengan itu. Kita bisa anggap itu deterministik lingkungannya, tapi saya mengambil keputusan adalah lempar koin, atau saya anggap stokastik. Tapi dalam artian, kalau saya ngambil ke kiri, dia akan membawa saya ke kiri 50%,
atau dia akan membawa ke kanan 50%, begitu juga ke kanan. Dia ada kemungkinan membawa ke kiri 50%, ke kanan 50%. Makanya disebut dengan random walk. Ya, jadi the agent has no control of whether it goes 50% go to the left or 50% go to the right, regardless of the action it takes. Ya, karena kepentingan kita di sini, saya ingin hanya evaluasi saja untuk sebuah policy. Di sini policy-nya susah, kita nggak bisa mengontrol, memaksimalkan dia karena ini benar-benar random. Ya, kita nggak punya kuasa untuk bagaimana yang membuat yang terbaik di sini untuk policy improvement kalau misalkan pergerak ya random 50% kan. Tapi ini boleh kalau kita hanya untuk mempergunakan evaluasi value function, hanya sekedar contoh ya. Di sini disebutkan tadi yang saya jelaskan, you can think of random walking sebagai environment tapi dengan deterministic transition. Boleh ya. But pretend the agent wants to select action uniformly at random. Jadi katanya, oke lah, lingkungannya berarti deterministik. Kalau saya ke kiri, pasti akan dibawa ke kiri. Kalau saya ke kanan, pasti akan dibawa ke kanan. Tapi ngambil keputusan kiri kanan, saya lempar koin. Berarti 50-50. Sama aja dengan, oke, lingkungannya stokastik. Saya ngambil ke kiri, iya nggak pasti ke kiri, tapi 50% ke kanan, 50% ke kiri. Begitu juga ketika ngambil kanan, 50% kiri, 50% ke kanan. Itu boleh dilihat seperti itu. Oke, learning rate-nya kita anggap, jadi kita tidak menggunakan average seperti biasa, tapi kita menggunakan average sebagai learning rate atau alpha atau forgetting factor, itu sebagai fungsi T. Di awal kita set 0,5, terus konvergen ke, bukan konvergen, terus meluruh ke 0,01 pada step 250 di sini. Tapi setelah itu di keep constant, si alpanya ya. Ini bikin mengecil. Ini hanya sebagai contoh. Kalau dia alasannya supaya membuat dia konvergen. Kita lihat bedanya. Ini kalau Anda melihat gambar ini first visit Monte Carlo. Ini temporal difference estimate. Kemarin first visit Monte Carlo, kelemahannya apa? Karena dia kumpulan dari banyak random variable, berarti variansinya besar kan ya. Kalau variansinya besar, berarti artinya apa? Lihat. Dia untuk gambar yang ini, dia bolak-balik di true value, ini anggaplah true value. Ini true value untuk 5, state 5. Ini kan ada 5, non-terminal state-nya ada 5 ya. V1, V2, V3, V4, V5. Oke. Nah, di sini non-terminal state-nya dan ini ada true value-nya. Lihat kenapa 5 paling besar. Saya tanya, kenapa di sini 5 paling besar dibandingkan yang lain? Value function-nya. Halo, dengar saya nggak? Nah, baru kedengeran Pak sekarang Pak. Udah lama nggak dari tadi? Baru aja kok Pak tadi Pak. Nggak ada Oh, omongan. baru. Berarti tadi saya yang jelasin grafik udah ya? Udah selesai ya? Sampai, ya sudah Pak. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ini nggak tahu nih kok disconnect terus nih yang dari sini. Pak, untuk yang grafik tadi itu, kan Bapak tanya kenapa 5 lebih besar itu ya Pak? Sebentar. Bentar saya buka di sini aja lah.
Ya, kalau di S2 kemarin kan 2 device bisa ya. Kelompok mulu nggak terkenal. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Ini harus saya mute. Halo, kedengeran sekarang? Kedengeran, Pak. Oke. Nah, silakan pertanyaannya apa tadi? Tadi Bapak kan nanya ya, Pak, kenapa yang 5 tadi lebih besar pada saat di grafik first visit itu, Pak. Kenapa Nah, lebih di besar? situ tadi, ya kalau itu ada hubungannya nggak sih, Pak? Kalau first visit kan di Monte Carlo itu return-nya dihitung setelah episode selesai. Nah, kenapa? Ya, sebetulnya gini. Ini kan yang 5 ini kan besar ya. Yang kedua 4. Yang Ini ketiga. nggak ada share screen ya, Pak? Oh, nggak ada. Oh iya. Nggak ada, Pak. Bentar. Oke. Tadi jawabannya apa? Hernando? Karena return-nya kan dihitung setelah episode selesai, Pak. Oke. Tapi intinya bukan itu. Itu bisa ya. Tapi gini, value function itu kan kemungkinan dia dia bisa mencapai target paling besar kan ya. Karena betul sih sama aja. Di sini 5 kan paling dekat dengan target kan, dengan 6 kan. Dengan N dia mendapatkan sebuah nilai reward terbesar. Berarti artinya saya mungkin mencapai 6 atau mencapai goal itu dari state 5 dibandingkan di state lain. Maka kalau urutannya seperti ini, ngurut seperti ini, pasti yang sebelah kanan itu akan terbesar. Beda ketika dia gambarnya macam-macam, misalkan desain 1, 2, 3, 4, misalnya dari 1 tuh bisa langsung ke 3, bisa langsung ke 2 atau bagaimana. Kalau ini kan ngurut ya, 1, 2, 3. Dia urutan ngurut gitu. Berarti paling kanan lah dia akan yang paling besar. Ya, beda dengan apa yang kemarin yang Frozen Lake. Yang Frozen Lake itu beda karena dia nggak ngurut, bisa jadi lebih acak ya. Kalau ini kan ngurut kelihatan. Berarti makanya dia 5 akan paling besar. Yang kedua mana? Yang dari 4 jelas. Ya, kecuali ada shortcut dari sini, ada satu aja shortcut ke sini, maka akan berubah segalanya. Saya nggak tahu lagi mana yang mungkin yang 5 terbesar tetap, tapi bisa jadi 2 lebih besar dibandingkan 3 dan 4 besar. Tapi tergantung probabilitasnya. Makanya di sini yang paling besar betul P4, P5, P4, P3, P2, P1. Saya nggak usah sekarang saya nggak usah ngasih PR Anda. Ini masih kedengeran kan? Masih, Pak. Pertanyaan saya, bagaimana ini pikirin aja di rumah, nggak usah dijawab, pikirin, renungin. Bagaimana saya menentukan true value di sini di simulasi ini? Bagaimana saya menentukan true value? Kemudian orang, ini kan running, berdasarkan running ini yang gambar-gambar dengan warna-warna berbeda nih. Bagaimana saya menentukan true value 5, 4, 3, 2, 1 untuk environment yang ini? Terus kemudian saya running pakai Monte Carlo, every visit, dapat grafik seperti ini. Gimana saya menentukan true value? Itu pertanyaan saya. Silakan pikirkan ya. Nah, saya skip dulu itu. Ya maksudnya itu PR buat Anda semua. Nggak usah dijawab, ya pokoknya pikirin gimana dapat true value. Saya udah tahu jawabannya, tapi Anda pikirin sendiri bagaimana mendapat true value. Oke,
Nah, sekarang first visit Monte Carlo, tadi saya bilang apa? Kalau first visit Monte Carlo, permasalahannya itu adalah variance. Lihat, di sini dinamikanya lebih besar dibandingkan dengan time difference. Dibandingkan dengan ini. Besar kan? Variansinya besar. Dia tetap swing dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Di atas true value-nya. Beda dengan ini. Dia udah off dari target. Ini nggak pernah, dia bukan nggak pernah. Dia dinamikanya kecil, cuman dia lihat bias. Mau selesai pun pada saat konvergen dia masih bias. Tetap aja di atasnya. Begitu juga ini, tetap di atasnya. Ini tetap di bawah. Ya ini tetap di bawah. Kalau diperbesar ya. Ya kalau diperbesar. Maka kalau ini di sini adalah bias besar. Ini variance besar. Karena dia off target, lihat, off true value-nya ada. Nah, kita bisa perbesar di sini. Ini lihat di sini ada dinamikanya pada saat mencari true value-nya. Jadi variansinya besar. Sedangkan ini ada bias tuh. Dari awal dia di bawah aja terusnya. Ini tiba-tiba di bawah terus juga. Ya meskipun sekali-kali. Cuman kalau lihat variansi dari nilai first visit Monte Carlo itu akan besar. Ya. Terus ini ingin membedakan antara n-step sama TD lambda. Ya, kita lihat sama. Seharusnya yang n-step ini kita lihat dinamikanya lebih besar. Berarti dia variansinya besar. Tetapi kita bisa kompensasi dalam TD lambda ini dengan menggunakan sehingga biasnya itu lebih kecil. Ya, biasnya lebih kecil. Di sini variansinya besar. Biasnya besar, sorry. Di sini variansi besar. Ini episode sama ya, tapi ini lihat, ini skalanya linear, di sini skalanya logaritmik 1, 10, 100 ya, angkatnya dan sebagainya. Ini nggak kelihatan ya, lihat di slide-nya ya. Slide-nya ini agak berbeda, nanti saya kasih lagi. Saya ada tambahan untuk hasil-hasil ini, hasil-hasil running Monte Carlo. Ya, jadi di sini saya ingin menunjukkan bedanya temporal difference secara umum dengan Monte Carlo di mana ada trade-off antara variance dan bias. Nah, terus pertanyaan kedua, jawab masing-masing nanti aja. Pikirin sampai kuliah selesai. Pertama pertanyaan saya, tadi gimana saya ngambil true value? Ya, bagaimana saya ngambil true value? Yang kedua, pertanyaan saya yang harus Anda jawab, ya bukan PR lah, tapi bahan-bahan untuk berpikir, renungan. Apa sih pengaruhnya variance sama bias itu nanti? Kenapa kita memikirkan variance, bias? Apa pengaruhnya nanti? Tolong jawab. Ya sekarang ngapain saya ngomong variance, saya ngomong bias? Buat ngapain sih variance bias itu? Kita ngomong variance, apa sih pengaruhnya kalau variance besar, apa bias kalau pengaruhnya besar, dan sebagainya. Pertama, ya ini, maksudnya dipikirin aja, nggak usah dikumpulin ya. Nanti saya kasih tugas minggu depan, bukan minggu ini. Dikumpulkan pada saat, ya mungkin nanti saya kasih atur waktunya ya. Tapi ini programming juga, per kelompok juga. Jadi saya kan nggak bakal kasih tugas untuk sekarang. Anda ngumpulin tugas pertama, nanti minggu depan saya kasih lagi tugas. Ya, saya kasih lagi tugas sebagai pengganti UAS. Oke? Sebagai pengganti UAS. Nanti yang masih kuisnya kecil, ya saya juga belum sempat untuk perbaikan ya, nanti kita obrolkan lah minggu depan. Ya. Kan minggu depan ada pengganti lagi sekali lagi ya, kita diskusikan lagi penggantinya kapan. Oke, ini yang perbedaan antara tadi ya. Jadi sekarang kita dalam artian ini sudah lengkap, tapi kasusnya masih kita berbicara tentang prediction problem, bukan control problem. Seolah-olah gini, nih saya punya environment seperti ini, saya evaluasi. Tapi saya nggak pernah mempunyai kesempatan buat melakukan policy improvement. Saya menemukan policy-nya harus seperti apa kalau dalam lingkungan seperti ini. Berarti di sini kita masih berbicara tentang policy evaluation atau perhitungan value function, sebetulnya mengestimasi value function. Nah, di pertemuan selanjutnya sebagai penutup untuk tabular method atau sebagai penutup untuk mata kuliah kita juga,
kita ingin lihat bagaimana control problem, yaitu saya ingin membuat sebuah policy. Kalau dalam dynamic programming kemarin kita bicara policy evaluation sama policy improvement. Itulah disebut dengan policy iteration, kan? Kemarin kita bicara policy evaluation sama policy improvement. Inilah yang disebut dengan policy iteration, ya. Policy iteration itu untuk memperbaiki. Artinya saya akan mendapatkan sebuah policy yang paling optimum atau mencari policy yang lebih bagus, mengimprove. Kemarin kan kita sudah bicara manusia juga gitu, dia melakukan evaluasi. Oh, saya kurang di sini, berarti saya harus improve. Terus evaluasi lagi, oh saya yang kurang, berarti harus improve lagi. Itulah nanti saya akan mendapatkan kondisi atau karakter yang optimum, dalam artian saya mendapatkan game yang paling bagus dalam hidup, misalkan. Evaluasi, improve, evaluasi, improve, evaluasi, improve. Improve berarti kan saya berada pada kondisi di mana lebih bagus, terus kemudian apa mungkin lebih bagus lagi, saya evaluasi lagi, improve lagi. Nah, yang prediction problem ini, saya hanya menghitung, saya mengevaluasi seolah-olah kondisi ini, saya evaluasi dulu. Ya. Improvement belum. Nah, makanya untuk yang di depan, kalau saya ingin memperbaiki, ya, maka saya harus punya improvement. Bagaimana, misalkan gini, kalau dalam frozen lake Anda masih ingat kan gerakannya ke depan, ke atas, ke bawah, atau ke kiri atau ke kanan. Sekarang kalau polisi saya adalah ke kanan, ya, polisi saya ke kanan, berarti kan saya evaluasi polisi yang ke kanan terus. Artinya apa? Kalau ini dihubungkan dengan yang dihubungkan dengan ambendit tadi kemarin, bagaimana saya bisa tahu bahwa itu yang terbaik? Makanya saya perlu eksplorasi, saya nggak perlu ke kanan terus, saya cobainlah ke atas untuk state tertentu. Oleh sebab itu, untuk melakukan improvement, yang kita butuhkan bukan value function saja, tetapi action, value, function. Jadi nanti saya ingin tahu ke kiri asalnya. Ini bukan yang terbaik bukan sih? Berarti saya harus, kalau ini dieksploitasi terus, berarti kita berhubungan dengan masalah evaluatif feedback kan. Ke kiri, ke kanan terus. Ya saya nggak tahu, berarti saya harus bereksplorasi dong. Eksplorasinya gimana? Ambil aja yang lain. Langkah yang lain. Tapi saya menggabungkan, ini bukan unbounded karena keputusannya berlanjut terus. Sequence. Ya. Dalam hal ini, ya terserah nanti Anda menggunakan eksplorasi kapan saya harus ke kiri ke kanan. Saya eksplorasi dulu di awal-awal, artinya pakai epsilon greedy saya ngambil ke atas atau ke bawah atau ke kanan, ke kiri, tadi ke kanan. Jadi nanti supaya saya bisa tahu mana yang terbaik, saya harus eksplorasi. Yang saya butuhkan bukan value function saja, tetapi action mana, jadi pair action ke atas, F1, A2, A3, A4 misalkan. Berarti saya butuh. Yang dibutuhkan bukan value function. Value function itu hanya menyatakan state. Tapi kalau action value function, Q. Makanya ada Q learning. Q itu berdasarkan action. Berarti saya harus melakukan aksinya di mana yang paling bagus. Artinya apa? Eksplorasi. Eksplorasi di mana di previous chapter tentang unbounded. Konsepnya sama, bisa jadi nanti Anda menggunakan berapa persen saya harus melakukan eksplorasi dengan epsilon greedy misalkan. Artinya, tapi sekarang saya kombinasikan sekuensial dan evaluatif feedback. Untuk melakukan, kita sekarang hanya melakukan evaluasi saja, value function-nya. Tetapi saya nggak bisa improve karena saya tidak mencoba yang lain, saya nggak tahu yang lain di mana. Oleh sebab itu, untuk improvement yang saya butuhkan bukan hanya value function, tetapi action-nya harus ada. Saya membedakan berdasarkan action. Kalau action yang berbeda-beda sudah pernah kita coba, saya tahu mana yang terbaik nantinya. Makanya itu policy improvement, kan? Ya kan? Nyambung kan dari yang unbounded sekarang policy. Nah, jadi sampai sekarang pada chapter ini, kemarin dan hari ini, kita sudah belajar agent yang deal with feedback that is simultaneously sequential and evaluative. Ya.
Ini to simultaneously balance immediate and long-term goals and gathering utilization information something even human have a problem with also. Ya, artinya kadang-kadang kita harus membalance hidup kita itu mau reward yang sekarang nggak. Misalkan saya nggak usah belajar, saya hiburan aja. Itu kan reward sekarang, reward seneng gitu ya. Tapi kan untuk long-term goal, apakah itu yang terbaik? Saya harus ke bioskop atau saya harus belajar misalkan. Ya. Kalau reward sekarang ya ke bioskop lebih enak, lebih menyenangkan dibanding belajar. Tapi untuk long term misalkan kan lebih bagus belajar saya keputusan. Ya. Tapi kan Pak bisa eksplorasi. Selama ini saya belajar terus ya udah saya eksplor, saya nonton sekarang. Ya, oke lah itu ya. Bisa jadi nonton itu yang terbaik misalkan. Karena saya stres kalau belajar dulu. Jadi nonton nanti saya dalam long term berarti ada policy. Nah, polisinya apa? Berarti saya nonton tiap bulan sekali misalkan. Nggak harus belajar terus, tapi 1 bulan ada nonton sebulan nonton sekali gitu, terus belajar lagi nonton lagi, nah gitu boleh misalnya itu policy Anda. Jadi oh ternyata ya setelah saya nonton di sebulan sekali itu daripada saya belajar terus nggak pernah nonton, misalnya ternyata lebih refresh misalkan ya. Misalkan saya nggak tahu. Nah, itu kan ada eksplorasi. Oke, nah sampai sekarang kita belajar apa? Jadi Anda mengerti tentang challenge dalam reinforcement learning. Artinya karena agent ya artinya menantang karena apa? Si agent itu tidak mengetahui MDP-nya. Jadi si Markov decision process-nya kan kita nggak tahu. Baik ketika kita bicara kalau DP tahu kan, dynamic programming MDP-nya diketahui, ada transition function-nya, state-nya berapa dan sebagainya. Ya. Nah, ini nggak diketahui untuk yang sekarang. How these two challenge combine give rise to the field of RL. Tapi nanti lebih challenge lagi. Anda sekarang tahu state-nya berapa. Ya, kalau nanti, ya mungkin kita nggak sampai di kuliah. Anda tahu state-nya berapa. Kalau nanti bisa jadi state itu continue, saya nggak tahu berapa. Itu kan. Ya. Jadi sekarang kita hanya mengeksplorasi pertama adalah baru 2 ya, sequential sama evaluatif. Belum mengenai sampel atau exhaustive. Kalau sekarang exhaustive karena saya tahu state semuanya. Ya. Nah itu challenge-nya di situ ketika kita gabungin 3-3-nya, ini lebih menarik lagi karena nanti inilah yang mendekati implementasi misalkan nanti di tugas akhir atau di tesis. Kalau sudah implementasi ngomongnya adalah sudah 3-3-nya digabungin yang reality. Makanya sekarang kadang-kadang belajar naon sih, soalnya kan di reality nggak mungkin gitu karena kita belum semua. Artinya apa? Untuk memudahkan kita tahu dasarnya, maka kita isolasi dulu, sekuensial dulu, terus kemudian evaluatif dulu dipisah, gabung 2 tadi, sekuensial sama evaluatif, nanti nambah lagi, bukan exhaustive tapi sampel dari space. Sampel itu seperti apa Pak? Gini, kalau saya main catur, saya ingin membuat program reinforcement learning. Saya belum pernah ya, cuman saya mungkin kira-kira seperti ini. Untuk bermain catur, state kemungkinan banyak si langkah kemana-mana si putih sama si hitam itu bertarung. Misalkan saya si hitam bertarung untuk ngajarin si mesin bertarung seperti itu langkah kemana-mana. Kan tidak mungkin saya jelaskan semua kombinasi state. Kalau setiap posisi semua ya. Kalau setiap posisi keadaan itu adalah satu state, misalkan bidak pertama ke depan itu satu state, bidak yang lawan ke depan lagi itu 2 state 2. Terus bidak saya, misalkan si kuda sekarang naik ke atas, berarti state 3. Kalau saya hitung kemungkinan semua state itu nggak mungkin kan di papan catur saja. Akan banyak sekali kombinasi mungkin nggak tahu berapa miliar, bahkan berapa triliun itu state, posisi si masing-masing. Bisa jadi nanti udah dimakan posisinya gini, udah dimakan 3 posisinya gini. Ya kan? Kalau Anda pikirkan itu sebagai sebuah state, maka nggak mungkin si mesin akan kita ajari semua state. Makanya kita mempergunakan apa? Sampel saja. Itulah kondisi state, sampel. Karena nggak mungkin saya berikan semua posisi itu untuk ngajarin mesin. Ya, untuk posisi ini saya harus gini, untuk posisi ini nggak mungkin. Berarti dia harus dilatih hanya berdasarkan apa? Ya udah, sama ahlinya dibikin state-state tertentu direkam sama mesin, misalkan langkah-langkah gini harus kayak gini dan dia terus rekam. Tapi nggak semua posisi akan saya dapatkan. Itulah sampel.
Karena saya nggak punya state semua, terbatas state saya untuk training. Itulah di sampel sih datanya. Nanti masalah nanti generalisasi. Kalau Anda lihat, mungkin ada hubungannya sama Lee Sedol yang saya kasih kirim, apa sih namanya, link yang kemarin. Coba Anda lihat di situ disebutkan apa? Ternyata selama ini, dia kan bertarung tuh antara mesin sama si Lee Sedol itu, yang Gimbo itu. Nah, ternyata ada satu gerakan di mana si Lee Sedol sendiri aneh, ini gerakannya nggak pernah orang seperti ini. Karena apa? Dia bisa merangkum semuanya kan. Artinya ini kayaknya dia mempelajari nih, kalau kayak ini seperti ini. Tapi itu dari sampel semuanya. Nggak bisa dari semua sampel saya kasih. Nah, sekarang permasalahan kita sederhana karena kita cuma berapa space kan, state, hanya 6 state dan sebagainya. Ya udah, kalau 6 state berarti si agent mengalami semua, berarti dikasih semua. Tapi masalahnya kenyataan belum tentu seperti itu. Dalam catur pun banyak posisi kalau kita katakan. Jadi state itu bukan posisi satu-satu ya, bukan posisi satu bidak di mana, bukan, tapi semua itu satu state. Terus ada langkah selanjutnya itu satu state secara keseluruhan. Ya, itu berarti kan banyak sekali kombinasi. Tapi untuk melatih itu dalam reinforce nggak bisa saya kasih semua. Akan mengambil lama waktunya. Oleh sebab itu, ya udah, sampelnya apa? Ya udah silakan aja ahli di record semuanya langkahnya kayak gini dan sebagainya. Mungkin dia sampai belajar itulah sampel. Dia mungkin bisa beberapa hari melatih itu. Ya, beberapa hari melatih dari ahli banget yang ini. Akhirnya ya sudah. Ya udah dilepas. Itulah generalisasi. Bisa jadi dia belum pernah menemukan posisi itu. Belum pernah menemukan posisi itu. Tapi dia harus gimana beraksi. Itulah generalisasi. Itulah sampel, bukan exhaustive, karena state-nya nggak dikasih semua sama si mesin, karena nggak mungkin. Oke, mungkin itu ini akhir dari bab kita hari ini. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan di minggu depan untuk kontrol ya, untuk masalah kontrol kita baru bicara prediction problem, tapi intinya mirip dengan dynamic programming kemarin. Kita melakukan evaluation, terus kemudian kita melakukan improvement. Nah, kontrol ini adalah kita melakukan improvement, sehingga kita bisa melakukan iterasi. Intinya adalah general iterations, general policy iteration GPI. Terus ya, intinya di situ. Mungkin itu kita ketemu minggu depan ya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan. Sampai di sini, kita ketemu minggu depan, dan siap-siap saya kasih tugas minggu depan. Nggak tahu, saya mau pikir dulu. Nah, itulah sebagai pengganti tugas besar, terus untuk pengganti yang kemarin jelek, ya kita berdiskusi minggu depan saja. Ya. Saya ingin berusaha menolong untuk kesalahan delay, cuman kalau yang kebablasan juga saya mau gimana lagi. Misalkan jelek terus, ya gimana. Oke, baik. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti saya ganti satu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya.